Optimalisasi penyaluran bansos di bulan Februari dan Maret 2025. 3. Pencairan bulan Maret 2025. Pada bulan Ramadan, yaitu A. PKH tahap kedua cairnya dimajukan, benarkah akan dicairkan pertengahan Maret 2025? Ada kabar sedikit buruk, DTKS diganti DTSEN, KPM, PKBPNT 30% dihapus di tahap yang kedua. Hanya 3 komponen saja yang bisa disalurkan. Nah, seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya mari kita simak bersama-sama, tentunya setelah intro berikut ini. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia. Berjumpa lagi dengan channel Naura Vlog, channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting dan gembira bagi keluarga penerima manfaat, utamanya adalah penerima manfaat PKH BPNT dan bantuan tambahan lainnya. Karena dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas PKH tahap kedua cairnya dimajukan, benarkah akan dicairkan pertengahan Maret 2025? Ada kabar sedikit buruk, DTKS diganti DTSEN, KPM PKBPNT 30% dihapus di tahap yang kedua. Hanya 3 komponen saja yang bisa dicairkan. Nah, seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya mari kita simak bersama-sama. Tentunya jangan skip agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya, bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Naura Vlog, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Naura Vlog. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga rezeki kalian lancar jaya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, baik sahabat sosial dimanapun Anda berada, mari kita langsung saja ke informasi selengkapnya. Sahabat sosial dimanapun Anda berada, alhamdulillah teman-teman semuanya, kita sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan 1446 Hijriah. Tentunya teman-teman semuanya, bagi keluarga penerima manfaat KPM PKH BPNT yang sudah cair di tahap 1 2025 Januari Februari Maret 2025, saya ucapkan selamat. Semoga bisa dipergunakan dengan baik ya sahabat sosial. Kemudian di samping itu teman-teman semuanya, tentunya apabila biasanya memasuki bulan Ramadan, harga pokok atau harga pangan naik, seperti nanti misalkan beras, kemudian juga bawang merah, bawang putih, cabai, dan lain sebagainya. Kebutuhan pokok tentunya akan naik ya, seperti biasanya. Nah, tentunya keluarga penerima manfaat tergolong yang masyarakat miskin dan miskin ekstrim tentunya membutuhkan biaya ke depannya ya sahabat sosial. Kami akan bahas terkait ada potensi nanti bantuan sosial PKH dan juga BPNT tahap kedua periode bulan April, Mei, Juni 2025 akan dipercepat di pertengahan Maret 2025. Apakah benar terkait informasi tersebut dan benarkah nanti akan dicairkan menjelang Hari Raya Idul Fitri? Kemudian teman-teman semua, di samping itu kita juga akan memberikan kabar yang cukup menyedihkan juga, yaitu terkait KPM. Harus tahu DTKS sudah dihapus dan digantikan dengan data DTSEN. Dan nanti ada 30% dari jumlah yang biasanya kemarin di tahap 1 cair akan dihapus oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, seperti apa sih kriteria yang akan dihapus oleh Kementerian Sosial dan tidak cair lagi di tahap 2 untuk periode bulan April, Mei, Juni 2025? Mari kita simak bersama-sama untuk informasi yang pertama. Sahabat sosial dimanapun Anda berada, tentunya teman-teman mengetahui ya, biasanya kalau di bulan Ramadan itu biasanya akan ada bantuan sosial tambahan ataupun biasanya akan ada percepatan bantuan sosial. Nah, sahabat sosial, kita mengingat di Ramadan tahun lalu ketika masih dipegang oleh Presiden Joko Widodo, teman-teman mengetahui bersama bahwa pemerintah kembali menginstruksikan kepada jajarannya khususnya Kementerian Sosial untuk mempercepat bantuan sosial khususnya jangan sampai melewati Hari Raya Idul Fitri agar nanti bisa dimanfaatkan oleh keluarga penerima manfaat. Baik itu nanti kemungkinan besar bantuan sosial tambahan yang sudah dipersiapkan, yaitu diantaranya adalah bantuan sosial beras 10 kg untuk periode seharusnya Januari, Februari, Maret ya. Jadi kemungkinan apabila Maret nanti dicairkan maka akan menerima 30 kg secara langsung, karena memang bulan Januari tidak cair, bulan Februari tidak cair, dan juga bulan Maret
Apabila dicairkan berarti KPM bisa menerima beras 30 kg untuk 3 bulan. Nah teman-teman semuanya, di samping bantuan beras 10 kg, di lain itu ada bantuan sosial BLT BBM yang sudah disiapkan sebenarnya di akhir tahun hingga menjelang Ramadan ini ya sahabat sosial. Namun memang belum ada informasi resmi dari Presiden Prabowo Subianto. Karena persiapannya sebenarnya sudah 99%, tinggal pengumumannya saja. Kemudian anggarannya juga sudah disiapkan. Semoga saja nanti bantuan BLT BBM akan segera direalisasikan. Bagus lagi dicairkan ketika dalam keadaan bulan Ramadan, sehingga nanti teman-teman semuanya bisa dipergunakan untuk keperluan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri ke depannya. Seperti itu teman-teman semuanya. Dan tidak menutup kemungkinan akan ada percepatan bantuan sosial lainnya, seperti misalkan program Indonesia Pintar, kemudian juga ada bantuan sosial yang lainnya ya, yang sifatnya adalah tunai. Di samping itu sahabat sosial, nanti untuk bantuan sosial makan bergizi gratis dan juga permakanan, nanti apakah akan di stop sementara untuk bantuan tersebut ketika menjalani ibadah puasa 1446 Hijriah, ataukah nanti akan diberikan ketika sudah menjelang maghrib kepada anak-anak sekolah tersebut? Belum ada mekanisme terbaru dari pemerintah terkait hal tersebut. Apakah akan di stop dalam 1 bulan ataukah nanti tetap dilanjutkan namun diberikan ketika sudah maghrib kepada siswa-siswi? Tentunya nanti sudah di rumah ya sahabat sosial. Nanti kita informasikan apabila sudah ada informasi dari pemerintah. Jadi seperti itu untuk informasi yang pertama, ada potensi percepatan bantuan PKH tahap kedua periode April, Mei, dan Juni 2025 di bulan Maret. Kita doakan saja semoga nanti dengan adanya percepatan bantuan sosial, daya beli masyarakat kembali tinggi. Walaupun memang keadaannya nanti tentunya harga sembako akan naik drastis di bulan Ramadan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Kemudian informasi kedua terkait ada kabar sedikit buruk, DTKS diganti dengan DTSEN, KPM PKBP 30% dihapus di tahap yang kedua. Hanya 3 komponen saja yang akan disalurkan. Nah teman-teman semuanya, perlu kita ketahui bersama bahwa data DTKS fix sudah final, sudah dihapus. Di samping data DTKS, data lainnya yang dihapus adalah P3KE, BKKBN, Bappenas, dan juga yang lainnya. Tentunya nanti semuanya berpatokan pada DTSEN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Nah teman-teman semuanya, menurut Kementerian Sosial akan ada 30%-an keluarga penerima manfaat yang di tahap 1 tercairkan, di tahap 2 itu tidak tersalurkan kembali. Karena tentunya ada kriteria-kriteria yang lebih lengkap, kriteria-kriteria yang lebih ketat lagi. Di antaranya yang di tahun 2024 tidak ada, yaitu adalah teman-teman ketika penggunaan listrik PLN itu kisaran di atas 450 volt, misalkan 900, kemudian 1200 yang kemarin menerima bantuan sosial, dipastikan nanti akan diputus bantuan sosialnya apabila teman-teman pengguna listrik PLN di atas 450 volt. Karena memang yang bersubsidi adalah 450 volt, jadi yang bersubsidi masih bisa menerima bantuan sosial PKH maupun BPNT. Di samping itu, teman-teman apabila dalam anggota keluarganya ada yang bekerja, bergaji UMP, UMK, UMR, dan juga terdata di BPJS Ketenagakerjaan juga akan dihapus secara otomatis di tahap yang kedua. Di samping itu teman-teman semuanya ada efisiensi anggaran. Jadi nanti teman-teman semuanya ada banyak juga KPM yang di tahap 1 misalkan mempunyai bantuan combo, misalkan KPM PKH juga menerima BPNT. Banyak juga kemarin yang setelah disurvei ternyata tidak cocok untuk menerima double bantuan. Jadi untuk yang double bantuan nanti banyak juga yang akan dialihkan ke KPM yang lain yang belum menerima bantuan sosial. Contohnya adalah teman-teman penerima PKH juga, BPNT juga. Nanti misalkan BPNT-nya dihapus, kemudian BPNT tersebut dialihkan kepada KPM yang belum menerima bantuan sosial, namun nanti lolos sebagai calon penerima di DTSEN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Jadi nanti ada berkeadilan bagi masyarakat Indonesia yang tergolong masyarakat miskin dan miskin ekstrim, seperti itu ya sahabat sosial. Jadi nanti tentunya
Bagi teman-teman yang biasa menerima bantuan combo, double, tiba-tiba menerima hanya PKH saja, teman-teman tentunya harus legowo ya, karena itu adalah salah satu program agar KPM yang lainnya bisa merasakan bantuan sosial dari pemerintah. Kemudian terkait hanya 3 komponen saja yang akan disalurkan di tahap kedua nanti. Jadi teman-teman perlu kita ketahui bersama, memang untuk bantuan sosial PKH itu hanya dicarikan 3 komponen. Yang pertama adalah komponen kesehatan yang meliputi yang pertama adalah ibu hamil dan juga balita. Kemudian untuk komponen pendidikan itu meliputi kategori jenjang SD, SMP, SMA. Kemudian untuk komponen kesejahteraan sosial yang meliputi kategori lansia dan disabilitas. Jadi 3 komponen tersebut teman-teman semuanya tentunya memiliki beberapa kategori di dalamnya. Jadi masih sama, untuk 3 komponen tersebut masih tetap disalurkan di tahun 2025 di tahap yang kedua mendatang. Jadi akan ada banyak perubahan ketika nanti di tahap yang kedua. Bisa saja teman-teman ketika di tahap 1 cair, di tahap 2 juga tidak cair kembali. Jadi persiapkan, nanti takutnya tiba-tiba salah satu dari teman-teman penonton setia Naura Vlog ada yang tidak cair lagi. Jadi harus legowo ke depannya ya. Semoga nanti menerima rezeki yang lain selain dari bantuan sosial dari pemerintah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga saya doakan semoga teman-teman semuanya rezekinya lancar dan juga nanti bisa mengangkat derajat keluarganya masing-masing dan bisa terhindar dari jerat kemiskinan dan bisa usaha masing-masing untuk meningkatkan ekonomi keluarganya. Seperti itu teman-teman ya informasi terbarunya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.